Belanda masih jauh. Pemilu di 2029 itu masih tersisa 4 tahun 2 bulan. Tapi ada semacam proposal politik yang disampaikan oleh relawan politik yang juga adalah relawan yang paling dekat dengan Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Kalau para ketua umum partai itu tidak setuju dan menolak proposal 2 periode ini, maka hakul yakin duet ini tidak akan terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai konsensus elit. Pada level bagaimana menentukan konfigurasi dan konsolidasi, termasuk koalisi politik, siapa yang harus maju sebagai calon presiden, siapa yang harus maju sebagai calon wakil presiden, itu adalah domainnya elit-elit, bukan domain rakyat di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan Ketua Umum Relawan Barajp atau yang sering juga disebut sebagai Barisan Relawan Jokowi Presiden beberapa hari yang lalu mengaku mendapatkan arahan dan mendapatkan mandat dari Jokowi untuk mendukung duet Prabowo Gibran untuk yang kedua kalinya di Pilpres 2029. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang hari ini cukup viral, cukup happening, dan tentu saja paling banyak mendapatkan pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Kenapa ini terjadi? Ya ini tentu karena Belanda masih jauh. Pemilu di 2029 itu masih tersisa 4 tahun 2 bulan. Tapi ada semacam proposal politik yang disampaikan oleh relawan politik yang juga adalah relawan yang paling dekat dengan Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Dan ternyata per hari ini kita membaca media-media mainstream, khususnya media online, menyebut bahwa Jokowi juga mengkonfirmasi, Jokowi juga mengamini, Jokowi juga mengiyakan bahwa sejak awal sebenarnya Jokowi itu sudah sangat mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup menarik untuk dibicarakan hari ini sebagai kontribusi kira-kira apa yang menarik untuk diperbincangkan ketika ada relawan politik identik dengan Pak Jokowi dan bahkan Pak Jokowi mengafirmasi itu sebagai sebuah usulannya. Tentu adalah isu-isu yang terkait dengan politik. Pertama, kalau kita mau jujur sebenarnya secara alamiah, politik di Indonesia itu apa yang disebut oleh Laswell sebagai politik soal how to get the power. Politik kita itu sederhana untuk mendapatkan kekuasaan. Baru selesai dilantik, baru selesai mendapatkan kekuasaan, sudah berpikir bagaimana memenangkan pertarungan. Bagaimana misalnya bicara tentang pertarungan politik di masa-masa yang akan datang. Di Indonesia itu perkara biasa. Inilah yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya lumrah, karena secara prinsip jangankan hari ini bicara tentang proposal duet ini 2 periode, bahkan sejak pelantikan Pilpres 2024 yang lalu setelah para menteri dilantik kira-kira begitu, bicara tentang bagaimana menentukan persaingan di 2029 di kita itu dianggap wajar sebagai upaya untuk menyusun kekuatan politik, mengonsolidasi barisan-barisan yang bisa dimaksimalkan untuk memenangkan pertarungan politik. Meski pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata, banyak pihak yang kontra ya, dan bahkan agak sedikit keras. Ini belum ngapa-ngapain kok sudah bicara tentang 2 periode. Tunjukkan dulu, wujudkan dulu kira-kira apa visi misinya yang belum direalisasikan. Soal membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dulu yang kemudian direalisasikan. Kalau sudah terwujud, kalau sudah tercapai, barulah kemudian bicara tentang proposal 2 periode. Bolehlah bicara apapun kalau memang visi misi dan janji politiknya itu memang sudah sesuai dengan harapan rakyat. Tanpa itu semua, maka yang dilihat oleh publik hanyalah semacam orientasi kekuasaan yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan membuktikan kinerja. Intinya bagi pihak yang kontra, kerja dulu, buktikan dulu, baru kemudian bicara tentang 2 periode dan 2 periode, bukan yang lainnya. Inilah yang saya sebut bahwa terjadi dan pro kontra, ada yang pro dan ada kontra dalam konteks proposal politik 2 periode duet Pak Prabowo dan Gibran. Itu adalah hal lumrah di negara kita tentu saja. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya, apakah Pak Prabowo dan Gibran bisa duet kembali untuk yang kedua kalinya di 2029? Ini domain elit. Kalau elit bersepakat, siapakah elit itu? Adalah ketua umum partai yang akan mendukung pasangan ini. Kalau semua ketua umum partai bersepakat untuk mendukung proposal 2 periode Prabowo dan Gibran, sekeras apapun protes, sekeras apapun penolakan itu muncul, jadi ini barang akan maju untuk yang kedua kalinya. Begitupun sebaliknya.
Kalau para ketua umum partai itu tidak setuju dan menolak proposal 2 periode ini, maka aku yakin duet ini tidak akan terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai konsensus elit. Pada level bagaimana menentukan konfigurasi dan konsolidasi, termasuk koalisi politik, siapa yang harus maju sebagai calon presiden, siapa yang harus maju sebagai calon wakil presiden, itu adalah domainnya elit-elit, bukan domain rakyat di Indonesia. Domain rakyat itu tentu kalau sudah muncul siapa yang maju pilpres, ada calon 1, calon 2, dan calon 3. Eksekutornya adalah rakyat. Apakah yang akan dipilih calon 1, calon 2, dan calon 3? Tapi dalam konteks siapa yang akan maju, wakilnya siapa, itu nanti dulu. Rakyat tidak dilibatkan. Yang menentukan faktor determinan dan menjadi veto player adalah elit-elit kunci yang ada di partai politik. Oleh karena itu, sebagai sebuah kesimpulan sederhana, apakah proposal 2 periode Prabowo dan Gibran itu akan bisa terwujud ataupun tidak? Tunggu. Apakah elit-elit, terutama ketua umum partai, akan menyetujui ini ataupun tidak? Kalau setuju, jadi ini barang. Tapi kalau elit partai ini nolak, maka barang ini akan bubar jalan. Mungkin pecah kongsi dan mungkin akan berjalan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Itu yang saya sebut sebagai domain yang kedua. Yang ketiga yang menarik, kalau kita bicara tentang Pilpres di 2029, saya kira kalau kita bicara tentang Pilpres sudah selesai, terutama calon presidennya, yaitu ketika Prabowo Subianto diusulkan maju kembali oleh Gerindra di 2029, ini sudah hampir bisa dipastikan pemenang presidennya siapa? Ya Pak Prabowo. Kenapa begitu? Tentu argumen historisnya sederhana. Ada kecenderungan di negara ini, kalau presiden petahana, presiden yang sedang berkuasa, maju untuk yang kedua kalinya, merem saja, dia cenderung untuk memenangkan pertarungan. Karena presiden petahana itu punya segala-galanya. Dia punya resource, punya jaringan, punya networking, punya dukungan yang berlimpah, popularitas, elektabilitasnya, semuanya all in. Sudah dimiliki oleh sang presiden petahana. Maka wajar kalau kemudian ada yang kemudian menyebut di 2029 ketika Prabowo maju kembali, tak akan ada lawan tanding yang mampu melakukan perlawanan terhadap Pak Prabowo. Wajar jika di 2029 nantinya itu hanya dianggap sebatas seremonial dalam konteks calon presidennya. Yang justru ramai itu adalah kira-kira siapa yang sangat layak dan sangat pantas untuk bisa mendampingi Pak Prabowo. Apakah Gibran Rakabuming Raka seperti yang diusulkan oleh relawan Bara JP, atau seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi, ataukah justru figur-figur lain, terutama ketua umum partai ataupun menteri-menteri yang dinilai potensial untuk bisa mendampingi Pak Prabowo? Siapakah ia? Apakah AHY, apakah Zulkifli Hasan, apakah Muhaimin Iskandar, apakah Bahlil, apakah Erick Thohir, ataukah siapapun punya kesempatan untuk bisa berdampingan dengan Pak Prabowo? Itulah yang saya sebut. Kalau kita bicara tentang Pilpres di 2000. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Apa yang dikatakan oleh Adi Praitno ya, Belanda masih jauh, Pilpres masih jauh. Jokowi malah memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, teman. Ini sih kocak ya. Dan ini ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan televisi. Bagaimana perintah Jokowi terhadap relawannya ini ya terlalu ambisius. Dan kalau kita melihat ya, Pilpres kan masih ya kurang lebih 4 tahun lagi, teman. Dan ini cukup sangat lama ya. Dan lebih baik ya Jokowi itu memerintahkan biar Prabowo dan Gibran bekerja lebih maksimal, lebih baik, ya menepati janji-janjinya, apalagi janji anaknya yang membuka 19 juta lapangan pekerjaan ya. Apakah itu bisa terrealisasi dalam 5 tahun periode mereka ini, teman-teman? Dan ya bagaimana kalau kita melihat ya saat ini banyak sekali PHK, pekerjaan sulit, bahkan bagaimana program MBG yang belum merata, bahkan banyak sekali kendala-kendala, dan harusnya itu yang diperintahkan Pak Jokowi ya untuk program-program yang ada bisa dimaksimalkan ya. Bukan masalah 2 periode lagi ya kan. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan Adi Praitno ini sangat luar biasa, teman-teman, mengingatkan kita bahwa pemerintahan ya harusnya fokus pada kinerja, pada kualitas program yang dicanangkan selama ini ya. Jangan malah berbicara pilpres yang sangat masih jauh ini.
Bagaimana menurut kalian?